Mahasiswa sering mengeluhkan, Bu, panjangan gelarnya terlalu panjang gitu. Karena beliau ini gelarnya Dr. Leliana Ferawati Ekaningsih. Wah. Kemudian belakangnya SE, ada MH, ada MM, CRP dan CR awal. Gelar terpanjang di AIDA ini ya beliau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali di podcast Blok Agung, podcast Feby Brilliant Choice. Yes. Selamat siang Bu Dekan, gimana kabarnya? Selamat siang, alhamdulillah sehat selalu. Oke, selamat ya Bu atas gelar doktornya ya. Keren sekali menambah kekuatan untuk prodi dan fakultas di Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIDA. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, Bu Leli ini sebagai dekan periode pertama ya untuk di Feby ya? Periode pertama ya? Atau periode kedua ya? Gimana kok lupa ini jabatannya? Nggak terasa ya? Sudah mimpin berapa tahun sebagai dekan? IAIDA itu kan alih status di tahun 2014 ya. Sehingga kan di situ dari sekolah tingginya kalau nggak salah itu 2003, alih statusnya di 2014, sehingga di situ ada kebutuhan untuk adanya fakultas. Oke. Fakultas untuk Ekonomi dan Bisnis Islam itu sendiri berarti 2014. Oke. Berarti selama 2014 sampai sekarang Bu Yeye diamanahkan untuk menjadi dekan ya? Begitulah. Oke, itu tanggung jawab yang besar sekali ya. Dan berat sekali. Berat ya. Apalagi sekarang ada 2 prodi. Ya, gimana? Kalau yang dulu kan masih ada 1 prodi ekonomi syariah saja. Oke. Nah, sekarang diamanati tambah lagi dengan perbankan syariah yang tadi yang dikomandani oleh Pak Munawir. Kalau yang semoga sehat selalu ya. Amin. Untuk ekonomi syariah Pak Edi ya, Pak Edi Sujoko. Oke, Bu Yeye sendiri untuk memimpin seorang perempuan yang memimpin 2 prodi bapak-bapak ya. Bu Yeye sendiri masih single. Tentunya ini menjadi tantangan ya, untuk tantangan sebagai seorang pemimpin perempuan. Ini apa strategi yang dipakai oleh Bu Leli dalam memimpin ini? Bagaimana? Enggak ada banyak-banyak sih, menganggap beliau-beliau rekan kerja ya. Biar sama-sama merasakan susah senang bersama, karena bagaimanapun juga itu amanat dari yayasan. Nah, jadi kita bersama-sama untuk bisa menjalankan semaksimal mungkin begitu. Jadi nggak ada istilah senior, nggak ada istilah junior. Di sini kita adalah setara. Tim ya. Tim. Tentunya kadang pernah nggak Bu Yeye itu marah? Maaf ya, saya biasa panggil Bu Yeye, jadi walaupun namanya Bu Leliana Ferawati Ekaningsih, mahasiswa sering mengeluhkan, Bu, panjangan gelarnya terlalu panjang gitu. Karena beliau ini gelarnya Dr. Leliana Ferawati Ekaningsih. Kemudian belakangnya SE, ada MH, ada MM, CRP dan CR awal. Gelar terpanjang di AIDA ini ya beliaunya. Kebetulan saja. Untuk mendapatkan itu tentunya kan banyak perjuangan, baik dari finansial ataupun tenaga. Tentunya mungkin bisa berbagi sama kita gimana menjaga supaya tetap semangat gitu dalam memimpin, belajar, untuk mahasiswa juga supaya bisa belajar gitu. Dari pengalamannya Bu Leli. Apa ya? Pusing saya. Sebenarnya itu dibilang sengaja, nggak sengaja, karena kebutuhan di awal. Kita kan dulu dosen itu kan cukup S1 ya. Iya, pada waktu itu. Tetapi karena perkembangan zaman, perkembangan kebijakan, akhirnya dosen harus S2. Minimal S2. Sehingga apalagi saat itu ada kuliah jauh.
Oh, masih boleh ya pada kuliah waktu itu ya. Lembaga IAIDA, nah memfasilitasi dosen-dosennya agar bisa kuliah bersama-sama ke Surabaya gitu ya? ya dengan Unsuri. Jadi kerjasama saat itu Unsuri ada 3 prodi, dua prodi ya, hukum sama ilmu hukum sama yang MPI, Oh, yang S2 pendidikan. ya saat itu. Jadi saat itu saya kuliah S2 Ngambil untuk ambil hukum. yang hukumnya. Nah, pas gitu. itu adalah hukumnya hukum ekonomi. Oh, Ya, pas banget. Jadi pas banget. masih serumpun ya. ya. Masih serumpun, masih ada kaitannya dengan S1 dulu Ya. tentunya ya. Nah, saat itu setelah itu kok nggak marem. Oh, jadi kuliah lagi Ya, S2 bukan yang kuliah lagi, maksudnya gimana ya? Saat itu ada penawaran beasiswa, Oh, seperti itu. BPPS, nyoba-nyoba, ternyata lolos ke UNED-nya. ambil S2, S2 yang manajemen, kembali lagi ke hetohnya. gitu. Oh, seperti Karena itu. S1 ekonomi manajemen, jadi ambil S2 yang ekonomi manajemen dengan beasiswa dari Dikti. Saat itu kan Dikti masih memberi beasiswa kepada Diktis. Oh, seperti itu. Kita kan masih dosen-dosen di bawah Kementerian Agama. Oh, seperti Masih itu. bisa ambil link di Dikti. Oh, seperti Kalau itu. nggak salah dulu kan sambil sama Bu Anim. Oh iya. Satu angkatan ya dengan Iya. saya ya, beda prodi. Oke. Sabtu beasiswa. Saat itu ada 3 dengan Bu Lilit ya. Bu Lilit ya di Di pemasaran UNED, ya, ya. di pemasaran. Oke, mungkin pendengar ataupun yang sedang menyaksikan kita di sini itu tanya-tanya CRA, CRP itu apa sih gitu. Mungkin mahasiswa juga, apa sih CRA, apa sih CRP, bagaimana belajar itu, bagaimana bisa punya apa predikat itu gitu, gimana caranya Bu Leli? Itu juga kebetulan juga. Oh gitu ya. Maksudnya gini, nah ini kan pas disertasi saya tentang manajemen risiko. Oh seperti itu ya. Sedangkan di perkuliahan itu kan itu split masuk dalam satu ranah keilmuan saja. Oh jadi Nah, kurang ya, kurang. dirasa kurang Kurang ilmunya sekali, ya. Nah, setelah itu ternyata UB Brawijaya saat saya kuliah di sana itu ada pelatihan tentang manajemen risiko. Nah, yang Berapa lama CRA. itu? Enggak lama, cuma berapa minggu, berapa pertemuan. Yang CRA Certified Risk Profesional yang dikeluarkan langsung oleh BNSP. BNSP itu dari mana? Jakarta. Lembaga, oh dari Ya. Jakarta. Biayanya kalau boleh di-share biayanya berapa sih untuk CRA itu? Mungkin ada yang mau tiru-tiru nanti Kalau memperpanjang CRA, gelar itu. Kalau CRA itu Certified Risk Asosiasi, itu anak S1 bisa ambil juga Oh, gitu sekitar ya? 2 sampai 3 juta tergantung dengan lembaga yang mengadakan. Oh seperti itu ya. Cukup Kalau dengan biaya sekian bisa bisa dapat ilmunya, manfaatnya gitu ya. dan itu kompetensi keilmuannya. Oh gitu. Kalau untuk CRP sendiri itu Nah. panjangan apa itu? CLRP itu Certified Risk Profesional, jadi itu levelnya lebih tinggi dari CRA. Oh seperti itu. Itu ya 13 ada. 13 jutaan ya. Itu yang saat itu saya ikut yang di Brawijaya. Berapa lama itu ditempuh itu? 3 mingguan. Juga 3 minggu ya. 3 minggu apa seminggu lupa Tapi saya. full ya, Full sebelum pandemi. Oh, Alhamdulillah kok ya sebelum tatap muka pandemi ya, ada tatap muka full. Jadi itu pembicaranya dari mereka semua, jadi ada pelatihannya sekalian. Oke. Dan ada tesnya. Oh ada tes ya, lulus Ya, enggaknya ya. ya. Oh jadi memang betul-betul profesional ya untuk yang mengadakan. Kemudian nilai manfaatnya tentunya dirasakan Bu Leli saat ini ketika memimpin dari 2014 sampai sekarang. Tentunya lebih pede ya dengan pendidikan, dengan ilmu yang didapatkan. Pasti lebih pede, lebih apa dalam artian lebih yakin dalam melangkah, Ya, dalam membuat kebijakan tentunya. Insya Allah seperti itu. Apalagi ini kemarin yang untuk akreditasi, belum akreditasi yang terbaru yang pakai LAM kayak gitu ya. Iya, iya, gimana? Ini manajemen risiko masuk dalam kategori yang ada di borangnya juga. Oh, pas Seperti banget itu, ya iya. berarti ya. Mungkin kalau di perguruan tinggi yang negeri itu ada sendiri. Jadi selain ada LPM, ada Ya. lembaga sendiri untuk yang manajemen risikonya. Oh, ada sendiri untuk ya. di lembaganya. Memisah berarti ya. Memisah. Satu pembahasan khusus gitu mungkin Ya. ya.
Nah, tapi untuk beberapa lembaga perguruan tinggi yang di luar sana itu gitu? masuk dalam satu lembaga LPM. Oh, seperti itu. Jadi include di dalam Ya, pembahasan tertentu juga ya. ya. Oke. Untuk itu, untuk memimpin tentunya perlu strategi ya. Ini satu dulu kita tanyakan nih terkait dengan strategi menaikkan kualitas mahasiswa itu dengan cara apa saja sih Bu Leli? Kualitas mahasiswa atau animo mahasiswa. Oke, kedua-duanya lah. Kedua-duanya gimana menaikkan kuantitas, menaikkan kualitas yang sudah studi di FEBI gitu. Oke. Yang pertama kita bicara dulu tentang kuantitas ya, jumlah mahasiswa. Ya tidak dipungkiri bahwasanya selama masa pandemi, betul, gimana? Untuk FEBI sendiri ada imbasnya. Gitu. Ada penurunan biarpun sedikit, tetapi alhamdulillah di akhir 2020 yang tahun ajaran baru kemarin ya Gasal 21 22 ya. Ya, itu ada kenaikan biarpun sedikit. Nah, itu ya. karena alhamdulillah yaitu ya ditunjang dengan beasiswa-beasiswa yang diberikan oleh kemitraan. Kemitraan kita juga ada kemitraan, lembaga yang ada kemitraan, MUU yang lembaga, tetapi nanti beasiswanya dibagi ke prodi-prodi yang memang masih peminatnya sedikit. Oh, seperti itu. Jadi harus ada treatment atau kebijakan-kebijakan yang harus digunakan supaya juga mempertahankan animo mahasiswa untuk masuk di FEBI ya. FEBI ada. Oke. Kemudian untuk kualitas mahasiswa sendiri. Kualitas mahasiswa selain itu tadi itu mengadakan pelatihan-pelatihan ya. Kita ada MOU dengan BSI. Nah, itu bisa nanti kegiatannya bisa digunakan oleh SI maupun perbankan syariah. Tapi kebanyakan saat ini masih digunakan oleh perbankan syariah karena memang ranah keilmuannya lebih ke perbankan syariah. Seperti itu. Mendatangkan pembicara dari mereka sekalian memberikan pelatihan. Mungkin apalagi kemarin saat pandemi, nah itu terasa sekali kita nggak bisa praktek magang langsung, nggak bisa magang ke perbankan syariahnya, sehingga kita yang memanggil beliau ke sini. Oh, tapi tetap ya mahasiswa juga ada pembelajaran langsung oleh praktisi ya. Ya. Oke. Ya biarpun dengan prokes itu ketentuan prokes yang ditentukan oleh prokes kesehatan tetap memperhatikan prokes ya. Oke. Kemudian untuk dosen sendiri Bu, gimana? Untuk dosen itu di FEBI sendiri gimana untuk jenjang karirnya, jenjang karir dosennya itu gimana? Jenjang karir kalau kita di nggak cuma FEBI ya, di Institut Agama Islam jenjang karir memang alhamdulillah dari pihak BAK itu sudah ada supportingnya dalam artian tahun ini siapa yang akan kenaikan ke jenjang karir asisten ahli, siapa yang dosen tetapnya, siapa yang lektor kepala. Alhamdulillah di FEBI ini yang sudah mentok lektor kepala itu ada saya dengan kaprodinya, ada kaprodi PSI Pak Nawir. Pak Nawir ya, sudah lektor kepala. Keren sekali ya, sudah lektor 3D. 3D ya, lektor 3D. Tinggal nunggu ijazah nanti S3 baru bisa naik ke lektor kepala. Itu prestasi yang luar biasa ya untuk kampus, peningkatan dosennya. Untuk jadi kampus kita kampus swasta yang berada di pesantren juga ini menjadi contoh untuk masyarakat luas bahwasanya walaupun di pesantren tetap bisa berprestasi tentunya. Kalau untuk riset pengabdian sendiri gimana Bu untuk dosennya di FEBI itu gimana? Ya itu alhamdulillah juga di FEBI ada satu jurnal kita yang sudah terakreditasi. Kajian keilmuan ekonomi dan bisnis Islam, akreditasi nasional Sinta 4 ya? 4. Nah, Istiqra di situ. Nah, selain itu kita juga memberikan pelatihan kepada dosen-dosennya agar biar pede nanti ikut hibah-hibah nasional. Ya itu penting sekali ya Bu ya. Itu secara tidak langsung promosi gratis ya, promosi kampus gratis. Otomatis akan
menaikkan iya gitu ya di luar tentunya. Iya, biar terkenal dulu kita. Oke, memang penting promosi dulu, setelah itu beranjak ke peningkatan kualitas tentunya ya. Ya. Untuk Bu Leli sendiri, untuk ada kendala nggak sebagai pemimpin cewek juga, apalagi saya pernah dengar Bu Leli ini nggak bisa naik motor, saudara-saudara, gimana itu? Ada kendala ada secara pribadi gitu yang buat geram atau buat emosi naik lah, kita manusiawi ya, kita bicara manusiawi pasti kadang ada happy, ada jengkel gitu. Selama memimpin itu gimana? Enggak ada, slow aja. Slow aja ya, oke. Mengalir saja. Mengalir ya. Ya. Dan mungkin karena kita punya tim yang solid. timnya jadi tahu ya, oh ya Bu Leli gitulah karakternya. Udah biasa ya, jadi biasa aja ya? Biasa saja. Wah. Apalagi seperti kemarin ya, peningkatan kualitas dosen dan mahasiswa, kita apalagi biar dosennya dan mahasiswanya pede. Nah itu kita MOU dengan, bukan saya sih, maksudnya Kampus lembaga ya? yang institut yang melakukan MOU, MOA-nya ke kita, kegiatannya gitu. ke fakultas. Iya. Salah satunya dengan Unisma, Call Paper Internasional. Di akhir 2021 kemarin, terus yang terbaru dengan UPN Yogyakarta, di sana kita mengirimkan artikelnya, dan alhamdulillah Febi dapat 1 artikel best papernya. Oh keren ya. Di situ. Iya itu. Mengalir saja, kita kompakkan dosen-dosennya, bagaimana siapa nanti yang kirim paper, yang nggak pede kita support agar pede ngomongnya. Selain itu menggandeng mahasiswanya, selain itu juga kita meningkatkan sitasinya, saling mensitasi lah. Misalkan saya punya tulisan apa di artikel apa, nanti bisa disitasi teman, saling menyitasi. Wah itu memang penting sekali ya untuk akreditasi juga, kemudian untuk meningkatkan citasi dari tulisan-tulisan yang ada di Febi khususnya ya. Oke. Kemudian untuk Bu Ye sendiri dalam memimpin itu tentunya tidak lepas dari support orang tua, dari doa orang tua. Mungkin ada pesan untuk mahasiswa di Febi, gimana supaya meningkatkan niatnya dalam belajar, karena kita tahu ya untuk Febi itu kadang mahasiswa mau masuk itu takut hitung-hitungan statistik gitu loh, sampai berpikir wah bisa nggak selesai dengan statistik, ada riset yang ada kuan gitu. Mungkin ada pesan Bu Yeye atau Bu Leli yang di sini lagi bersama kita untuk ngasih support ke mahasiswa. Iya, bagi mahasiswa anak-anakku tercinta. Anak-anak tercinta. Ya saya bilang gimana ya, jangan takut dengan hitungan lah. Oke lah, mungkin kuantitatif itu ada hitungan, tetapi kita jangan lupa di situ kita punya sistem, punya komputer. Sekarang kan IT teknologi ada, dipermudah sistem ada. Kita nggak manual lagi karena kita bukan prodinya matematika, jadi kita nggak pakai ngitungan matematika. Ada software ada softwarenya. Kita dibantu software. Selain itu kita hanya butuh membaca data. Kita gimana sih data itu? Nah itu kan ada dosen pembimbing. Oh ya betul. Sehingga nanti kita dibimbing. Kalau memang nggak bisa softwarenya sudah diinstal Bu. Ini gimana cara mengklik-klik-klik? Ada buku panduan. Betul. Apalagi lengkap ya. Kalau nggak bisa lagi, misalkan, nah itu kan kita punya lembaga LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Otomatis di situ kan orang-orangnya berkecimpung adalah orang-orang yang sudah expert di bidangnya masing-masing. Nah itu nanti kita minta bantuan mereka, kerjasama dengan mereka, gimana caranya untuk memberikan pelatihan kepada mahasiswa kita. Betul. Untuk mengklikkan softwarenya itu tadi. Misalkan, sekarang kalau kebiasaan kan regresi linear berganda. Betul. Nah, tapi sebelumnya itu ada normalitas, linearitas kok seperti itulah. Gampang lah ya, jangan dipikir susah. Jangan susahnya dulu, yang penting beraninya dulu. Berani dan dikerjakan tentunya. Betul. Oke. Dan komunikasi dengan dosen pembimbingnya itu yang penting. Intensif dan jangan takut direvisi. Ya. Oke.
Selanjutnya untuk prestasi Bu, prestasi mahasiswa atau dosen yang sudah diraih oleh Feby itu apa saja Bu yang akhir-akhir inilah? Akhir-akhir ini eh Untuk mahasiswa, untuk dosen, selain menulis mungkin punya kegiatan yang nah, sudah berkolaborasi. kalau untuk yang dosen aja ya Bu Yani. Ya gimana? Nah, kalau mahasiswa nanti sekalian aja ngomongnya ke HMPS Oh biar gitu. tidak mengulang kata. Oke, siap-siap. Untuk Bisa dosennya gimana? kalau ke mahasiswa prestasi mahasiswa bisa nanti sekalian diomongkan ke HMPS-nya masing-masing apa yang mereka peroleh selama ini. Apa yang mereka sudah sumbangkan ke FEBI dan IAIDA selama ini seperti itu. Kalau untuk dosennya alhamdulillah di FEBI akhir-akhir ini kita sudah menerima ada sekitar dosen FEBI 3, ada alhamdulillah Pak Rektor juga masuk kategori dosen FEBI ya. Oh gitu ya Pak Sudah Rektor selesai menyelesaikan S3-nya juga. Oh alhamdulillah ya. Sudah doktor di UNED. Oh ya alhamdulillah. Ada Pak Rektor, ada Bu Nurul Inayah, ya FEBI itu juga. SI ya? SI, Oke. home base-nya SI, Pak Rektor juga home base-nya SI. Saya sendiri juga home base-nya di SI. Wah, Nah ini panen dokter ya. yang akan datang ada Bu Anim. Amin, Semoga amin. secepatnya dimudahkan dan dilancarkan. Amin, terima kasih doanya. Sehingga nanti PS-nya juga menambah doktornya. Amin, amin, terima kasih. Jadi itu yang prestasi yang menggembirakan di untuk akhir tahun ini, di awal dan akhir tahun ini. Alhamdulillah ya. Sekitar 4 dokter di FEBI. Amin. Sehingga nanti insya Allah next kita akan membuka S2 untuk prodi ekonomi syariah. Oh, keren, Mohon keren. doanya. Terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Bu Lali sendiri kendala. Tadi udah strategi, kita udah ngobrol kendala. Kendala yang dirasakan itu sangat dirasa ini belum selesai sampai sekarang itu tentang apa sih Bu? Dari dalam memimpin gitu, kendala. Tentunya kita ada beberapa pemikiran ataupun beberapa pendapat yang berbeda gitu. Itu kendala itu dirasa menjadi hambatan banget atau cuma angin lalu saja atau gimana Bu Leli? Ya apa ya? Kalau mau dibilang angin lalu ya enggak. Gitu ya. Yang itu tadi komunikasi, intinya komunikasi. Ya? Betul. Ya itu. Apalagi saya punya 2 kaki, dalam artian saya ada kaprodi SI, ada kaprodi PSY. Nah itu bagaimana cara agar tidak ada miskomunikasi di antara kita. Tidak ada dusta di antara kita. Oke. Sehingga ya kita harus sering-sering komunikasi. Awal-awal susah sekali untuk mengkomunikasikan apa maunya sih. SI apa maunya, PSY bagaimana maunya. Itu kalau kaprodinya nggak mau keluar, ya saya juga bingung sendiri arahnya kemana, kita mau kemana, kita bareng-bareng kemana. Tapi alhamdulillah ya sekarang karena sudah hampir sudah selesai, jadi sudah saya standby di sini sehingga komunikasi insya Allah akan semakin lancar dan semoga dimudahkan. Apalagi sekarang kita ruangan juga sudah per fakultas ya. Oh gitu ya. Kalau dulu kan masih ruangan saya di mana, prodi di mana, staf di mana. Tetapi sekarang lembaga sudah mensupport juga bahwasanya fakultas FEBI satu fakultas di kantor sebelah sini, FTK di sini, FDKI di sini, sehingga komunikasi kita dengan staf juga akan enak. Sehingga mahasiswa juga akan mencarinya di mana. Next di sini lebih enak. Yang akan datang itu malah lebih enak lagi, saya akan diberi wakil dekan. Seperti itu ya Bu. Jadi ada yang bantu untuk lebih dibantu lagi kinerjanya. Diharapkan nanti ke depan sukses. Amin. Ada wakil dekan 1 bagian akademik pendidikan dan akademik ya. Wakil dekan 2 ya bagian keuangan, wakil dekan 3 kerjasama dan kemahasiswaan. Itu nanti ada juga itu kajian, lembaga kajian keilmuan nanti biar sehingga khusus lebih fokus nanti. Fokus untuk kajian keilmuan apa, PSY pengennya apa, SY inginnya apa, sehingga nanti di situ akan
dikomandani oleh kajian keilmuannya di situ. Nanti ada kepala lab mininya, mini bank. Oh, keren sekali ya. Bank mininya, sehingga nanti mahasiswa bisa praktek di situ. Kami tunggu kesuksesan yang tambah moncer ya untuk Feby ya. Moncer apa itu? Moncer itu ya semakin bagus, pokoknya doa-doa positif gitu. Iya. Oke, selanjutnya untuk ini Bu, terkait dengan MOU. Dari Feby sendiri ini sudah MOU dengan siapa saja? Nah, kalau MOU itu kita ke lembaga ya Bu ya. Institut yang melakukan MOU, karena kebanyakan di luar juga itu yang melakukan MOU adalah institut. Tapi kegunaan dari MOU itu kegiatannya itu MOA ya. Itu dengan siapa fakultas. saja sudah? Ya, alhamdulillah yang terbaru itu tadi yang sudah saya sebutkan di awal itu dengan UPN Yogyakarta dengan melakukan call paper. Terus dengan Unisma call paper juga, internasional call paper, terus sama yang di Surabaya itu juga Anaja call paper juga ya saat ini masih call paper karena yang bisa untuk kondisi COVID dan yang lain, itu COVID, nah kita bisanya online. Oh sebetulnya kalau itu untuk perbankan itu sifatnya apa? Perbankan atau lembaga keuangan itu? Oh sifatnya itu untuk praktek. Oh jadi ada ya kayak kemarin magang kemarin Feby saya dalam artian Kaprodi SI maunya bagaimana, magang seperti apa, PSY magangnya seperti apa. Nah jadi kemarin juga sudah kita rembuk bersama bahwasanya untuk SI magangnya di BMT kita sudah ada MOU kerjasama dengan BMT Nusantara dengan BMT NU. Sedangkan dengan PSY dengan BSI. Jadi itu nanti bentuk kegiatannya untuk yang lembaga-lembaga yang di luar kita gunakan seperti itu. Wah keren sekali ya. Jadi itu promosi gratis sebenarnya ya, promosi semakin menambah. Semoga adik-adik yang di SMK atau SMA atau ada aliyah di sana lebih tertarik untuk apalagi ada pengalaman kan di sana. Betul. Bagaimana ketemu dengan orang-orang kerja, dengan orang perbankan maupun BMT-nya, dengan nasabahnya seperti apa. Kita biarlah mahasiswa ikut dulu, maksudnya mereka praktek mengikuti bagaimana alur kerja yang ada di instansinya masing-masing. Biar tahu. Hal itu menjadi suatu tambahan wawasan. Iya, tambahan wawasan, dan secara tidak langsung mahasiswa juga memperlihatkan di instansi terkait bahwasanya ini ada IAIDA yang memiliki ekonomi syariah dan perbankan syariah yang bisa memberikan kontribusi untuk dunia kerja di bidang apapun itu yang terkait dengan ekonomi, tidak hanya di perbankan, tapi juga lembaga keuangan ataupun bisa menciptakan lapangan usaha untuk menyerap tenaga kerja. Tentunya seperti itu ya Bu Dekan ya. Ya, malah kemarin itu ada permintaan yang BSI yang di Genteng, itu salah satu mahasiswa kami yang di perbankan itu minta, "Bu jangan dipulangkan." Oh gitu. Jadi ya, sudah cocok ya? Iya cocok dengan kinerjanya ya. Wow. Jadi dianggap dia langsung nyantol. Oh gitu. Sudah ngeklik gitu dia. Tapi karena anaknya luar Jawa, gimana lagi? Tidak bisa ya. Dan lagi masih semester 7 kan sekarang. Gitu. Ini lagi tambahan lagi bahwasanya sekarang KKN magang ada di semester 7. Oh gitu ya. Sehingga semester 7 sehingga nanti semester 8 concern deskripsinya. Oh gitu. Jadi biar lebih cepat menyelesaikan studi ya. Terima kasih Bu Dekan kita yang sudah meluangkan waktu di kesibukan beliau untuk hadir di podcast Blok Agung ini. Semoga tambah jaya ya Feby. Amin. Closing statement untuk pendengar kita yang sekarang menyimak. Silakan Bu. Saya tunggu kedatangannya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Apalagi fakultas yang berada di bawah pondok pesantren, sehingga nggak akan rugi lah kalau kuliah di IAIDA, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, karena di sini akan memperoleh ilmu-ilmu
selain ilmu ekonomi dan bisnis Islam juga akan memperoleh keilmuan yang kepesantrenan. Terima kasih. Selamat datang. Saya tunggu. Terima kasih sudah menyimak kami dialog dengan Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam. Terima kasih sudah hadir di podcast Blok Agung, podcast Feby Brilliant Choice. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.